Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits utai hadis ats-tsani kang kaping 2 wal isruna lan 20 iku an Abi Abdillah dan ceritakan saking sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdillah rupane Jabir bin Abdillah al-Ansari kang bangsa Ansor radhiyallahu anhuma apa anna rajulan temen setuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mangko dawuh sapa rajul ara'aita idza shallaitu al-maktubat ing dawuh ara'aita idza shallaitu al-maktubat manane ara'aita warta-warta tuan ing ingsun idza shallaitu tekalane salat sapa ingsun al-maktubati ing pira-pira salat kang den wajibaken wasum tulan poso sapa ingsun Ramadhana ing poso bulan Ramadan wa ahlal tulan ngalalaken sapa ingsun al halala ing perkara kang halal wa haram tulan ngaramaken sapa ingsun al harama ing perkara kang haram walam azid lan ora nambahi sapa ingsun ala zalika ing atase mengkono-mengkono shallaitu wasumtu syai'an ing suci-wici adkhulu ana ta mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga kala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am ing lafat na'am ya mlebu rawahu ngriwataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa makna haramtu utai maknane haramtu wa makna haramtul harama utawi maknane haramtul harama iku ijtana betuhu ngedoi sapa ingsun ing haram wa makna ahlaltul halala iku fa'altuhu agawe sapa ingsun ing halal mu'taqidan hale wong kang ngiyakinaken hillahu ing halale halal. Jadi hadis nomor 2 hadis nomor 2 iki kadito riwayatake dari sahabat Abi Abdillah wakila edabuaki Abi Abdurrahman wakila pada sedebu Abi Muhammad iki kadito Jabir bin Abdullah al-Ansari bapak sarang anak neka pada sahabat juga termasuk pengrajin sahabat juga Abdullah kadito mate syahid bedeneng perang Uhud mate syahid bedeneng perang Uhud nanti Abdullah bapak Jabir kadito wafat mate tepak perang Uhud, jadi mati syahid. Terus Abdullah, bapak Jabir kadito mati dalam keadaan keduaan otang. Mati dalam keadaan keduaan otang. Terus ninggal lagi andi tinggalan dunia iki kadito berupa kebun korma. Kebun korma. Nah, terus jaringnya mana anak bapak nanti otang kita nyerah terus serahin otang maka akhirnya kebun korma neka kebunan neka sauraki de orang yang di otang neka sarang buana neka tak cukup misalnya otangnya umpama 100 juta nah, jadi regana kebunan neka sarang kormana bubunan kan kebenyaur tapi tak cukup akhirnya tak terima sarang orang tak cukup orang kebenyaur dia akhirnya tunda tak nerima orang yang tak gelem besar yang kebun bi tak koron akhirnya tunda akhirnya pas Jabir neka putra neka mator jaga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW mator bahwasanya Abdullah bapak neka kedua utang de orang benyan misalnya kabila 100 juta
Nah, kulan di kebun ka kebenyaur tak cukup kanjeng Nabi. Sarang buat setuju kayak begini tak poro, tak cukup kebenyaur. Maka akhirnya pas kanjeng Nabi ini nyoro deka Jabir ini soro modutan, cecil lagi buat di situ. Pas podo situng sarang Jabir ini bagi deka kanjeng Nabi. Pas bagi kanjeng Nabi ini sebat itu dua. Pas kanjeng Nabi ini motor ada ada kebunnya. Kebunnya kayak potret tahun ngambil macam-macam apa nih. Lah pas nara potret kanjeng Nabi nih pas kanjeng Nabi makon deka Jabir nih wes ondu aja panen korma aja panen. Subhanallah panen hasilnya pas jual ke benyaur lebih. Padahal gilanya kebun sarang buahnya kebenyaur tak poron orang saya ngotangin nanya ke subhanallah mujizat Gusti Kanjeng Nabi akhirnya pas ondu panen melebihan daripada utang itu akhirnya tak sampai jual kebun ini bahkan lebih obengan dan neka sampai tahun berikutnya terus panen raya terus menghasilkan obeng sejak rajin. Nah, termasuk barokah, termasuk mujizat daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nyaur akhir pas nyauren otang potrana. Nyauren otanga bapaan senyama Jabir gitu. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa deka Allah minta aki sepora kang kui Jabir kadito karena ampunlah nyauren tengah bapak kadito. Jabir kadito akhir umrah akhirnya buta. Akhir umrah Jabir kadito buta. Terus wafat Jabir kadito tahun petong polo belu wakila petong polo telok tahun petong polo belu wakila tahun petong polo telok umur 94 wafat pada umur 94. Terus hadis dari riwayatake sareng sahabat Jabir kadito cukup banyak iki kadito 1540 hadis di antaranya iki kadito hadis bahwasanya Japon Jabir kan itu beda orang sahabat nyamana Nu'man bin Qaukol. Nu'man bin Qaukol orang laki senyaman Nu'man bin Qaukol kan itu atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Qaukol termasuk sahabat wafat dalam perang Badar. Jadi sahabatnya seneka Pak. Sahabatnya orang setoman apangki sareng Gusti Kanjeng Nabi juga iman dengan Gusti Kanjeng Nabi neka baru ikut sahabat. Tapi makelah teman pagi Kanjeng Nabi tapi tak iman aja salah Abu Jahal, Abu Lahab neka sekut pagi Kanjeng Nabi tapi tak iman, tak ikut sahabat. Beda orang nototen Kanjeng Nabi tapi iman dengan Kanjeng Nabi tapi tak teman pagi Kanjeng Nabi aja Uwais Al-Qarni neka tak sebut sahabat tapi disebut tabiin. Nah neka Nu'man bin Qaukol kadito atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanya seneka ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadan wa ahlatul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a. Kanjeng Nabi tore parengen oneng abdine Kanjeng Nabi umpama abdine kadito sholat cuman sholat sefardu sahos tak usah sholat sunat benjukan abdina kak dito pasah cuman pasah bulan Ramadan sahos tak usah pasah sunat ben boleh abdina kak dito ada bareng se pasti halal niku udah saya artinya nyawan dek kasih haram ben abdina kak dito ngaramagi dekat bareng seharam jauhin di abdi kadito walam azid ala dzalika kula tak ngelebihin dari kadito jadi cuman sholat 5 waktu apasa fardu saos bareng nyawen dekat seharam ban seder jaga selalu
bareng saya halal. A'adkhulul jannah, napa abdi kali itu bisa masuk surga kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi jawab, "Naam, iya, bisa masuk surga. Min ghairi sabqi azabin." Langsung masuk surga. Tak usah ambu deka neraka. Jadi artinya orang tadi itu pokok sholat fardu, puasa fardu, tak usah ngelakonin sunat, tapi nyawen deka napa saya haramaki, nyawen deka napa saya larang sareng Allah, saya deer, saya halal saos, maka orang tadi itu bisa langsung masuk deka surga tanpa ambu deka neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk deka surga tadi itu kini cukup harus andi iman dan Islam. Sapana orang saya mati nyambi iman Islam, maka orang tadi itu pasti bakal masuk deka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada orang mati nyambi iman Islam, orang tadi itu selamat daripada kemaksiatan, tak toman ngelakonin maksiat. Aja contohnya karena kene mati kan tadi dosa, tadi maksiat, langsung masuk surga. Tapi beda nak kana dorong balik neka gila sampai balik mati, gila langsung masuk surga neka karena tadi dosa, Tapi beda orang nyambi mati nyambi iman Islam, andi dosa, taubatan nasuha, pas taubatnya terima, espora bi Allah terima. Langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kadito tak bakal masuk dekat neraka menabi orang kadito tak ngibad dosa. Artinya menabi yang salah pas tuli metaspora Allah pas bisuk Allah espora taubat terima, maka orang kadito langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menabi pada orang mati nyambi iman Islam, tapi orang karito andi dosa seraja sekita taubaten, taubat tak terima, tapi mati nyambi iman Islam, maka orang karito mati masuk dekat neraka sesuai kelaban banyak dosa, namun dosa banyak diabid pada neraka, dosa raja banyak jan abitan boleh melamare baru beta entas pas akhirnya masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekarito tore kalau sampai jejak romasa tandi dosa, kudu romasa banyak dosa, banyak ngelakonin taubat ya Allah, ben ngorangin ngelakonin dosa supaya kalau sampai jenengan menabi ambu dekat neraka tabit abid badan neraka. Moga dosa-dosa pacengan espora supaya kalau sampai jenengan matanya iman Islam langsung tak usah membudak neraka, langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang mati makanya dosa tapi nyambi iman Islam, maka masuk neraka tak selamanya bakal masuk dekat surga. Tapi orang kafir langsung masuk dekat neraka selamanya. Tapi beda orang Islam mulai lanceng ibadah terus para mati kufur, mati dalam keadaan tak nyambi iman Islam, maka amal ibadahnya ada kunana bakun orang kadito masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya saabidah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ayo jaga iman kalau sampai kadito sampai hilang. Kelaban apa mekuat iman? Kelaban banyak ngelakonin ibadah dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelaban morangin ngelakonin melanggar kemaksiatan dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa raja kadito saya jelas kadito bisa nyege kalau sampai jenengan kadito tak bisa langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jak sampai kalau sampai jenengan tak nyapa dek tretan, tak nyapa dek sesama orang Islam, karena tak nyapa nika kotur rohin nika termasuk dosa raja. Kadito saya bisa nyebab pagi kalau sampai jenengan itu tak bisa langsung masuk dekat surga, harus ambu dekat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nika termasuk dosa raja.
ngenom-ngenoman khomer. Nah, neka termasuk dosa raja neka. Zina neka dosa raja. Maka nama saya nggak pernah ngelakukan dosa raja. Ayo tuli taubat. Saya tak nyapa, ayo tuli nyapa. Meta sepora. Saya tuli saya ngenoman khomer tuli ambu. Saya zina tuli ambu. Saya bengal deka ulama deka habaib ayo tuli ambu tuli taubat. Sop aja kau sama jangan memate bisa langsung masuk deka surga Allah Subhanahu wa taala. Coba ki jadi hadis kadito bisa arti bahwasanya amal soleh kadito bisa nyebabaki orang kadito masuk deka surga Allah Subhanahu wa taala. Lah neka tak bertentangan sareng hadis kanjeng Nabi selain beda kanjeng Nabi ajabu orang ajriya masuk deka surga ajriya bener karena amal lah. Tapi orang masuk surga ajriya karena rahmatnya Gusti Allah. Bahkan para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Panjenengan juga kanjeng Nabi masuk surga neka bener karena amal panjenengan. Wala ana. Maka engkau dia masuk dekat surga jadi karena rahmatnya Gusti Allah. Neka tak bertentangan dengan hadis sekalian neka. Jawab sareng ulama bahwasanya amal sebisa nyebabaki orang kadito masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala itu amal seetrema. Amal seetrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Bener amal selain maka dari kadito tak ragu lagi boleh bahwasanya amal seetrema kadito seekocak rahmatnya Gusti Allah. Makanya orang mun banyak ngelakuin amal saya pas etrema neka seekocak rahmatnya Allah kadito senyebabaki orang kadito masuk dekat surgana Allah Subhanahu wa taala. Makanya cek klerong bodoh orang ngocak engkau maka tak ibadah maka tak ngelakukan kebagusan kok bisa masuk surga maka tak sholat karena orang masuk surga aja bener karena sholat tapi karena bener rahmat Allah lah ya tak bisa oleh rahmat Allah mau tak ngelakuin perintah-perintah Allah tak bisa oleh rahmat Allah mau tak nyawain deka larang-larang na Allah karena amalan seetrema kadito seedeti rahmat Allah saya sebab kalau sampai bakal oleh rahmat Allah saya sebut rahmat Allah jika itu amal seetrema kadito malah moga amal kau sampai jeneng kadito etrema sedaja sareng Allah jadi sebab kau sampai jeneng masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Nah neka beda cerita zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel mereka beda orang ahli ibadah. Beda orang ahli ibadah. Odik beda neng jazirah, beda neng pulau. Nah pulau neka luar biasa pulau neka. Banyak buah-buahna. Pas aengan neka bersih. Nah orang kak itu ahli ibadah, odik beda neng pulau neka selama 500 tahun. Ahli ibadah. Sampai orang kali itu mentah dekat Allah Subhanahu wa taala supaya mati dalam keadaan sujud. Akhirnya pun sampai 500 tahun akhirnya ongkuan orang ahli ibadah itu mati dalam keadaan sujud. Nah, pun akhirnya masuk dekat dina kiamat maka sareng Allah ada buaki. Allah ada budak malaikat. Malaikat orang yang jeria pemasuk dekat surga birahmati kalaban tang rahmat maka orang kadi itu tak terima ya Allah abdina neka ahli ibadah ya Allah abdina neka ibadah 15 tahun 500 tahun ya Allah punten abdina tak pemasuk dekat surga neka kalaban amal abdina kalaban amal ibadah abdina maka was Allah Subhanahu wa taala aja budak malaikat mendaknya malaikat jejel hisab bitong amal orang jeria amal jeria bitong tempeng bi nikmata apa nikmata mata iso nengalen bi nikmata nyokoren bisa nengalen oleh mata bisa nengalen jadi asyokora syokora nengalen bisa nengalen mata neka neka tempeng bi amal 500 tahun neka ternyata ada apa-apa nih padahal bi cuma nikmata mata saus nih kan akhirnya pas oke manusia ya Allah abdina
masuk surga nika kelaban rahmat panjenengan. Maka Allah matur ke malaikat lebu orang yang dia dak surga kelaban tang rahmat nika. Jadi rahmat Allah kadito bisa eka oleh kelaban banyak ngelakonen kebagusan, banyak ngelakonen ibadah dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ketahuan bahwasanya swarga kadito semakin kala wujud, Pak. Beda pun swarga nika. Allah natiaki swarga kadito beda macam-macam. Swarga nika aku tempat orang saya beda swarga nika beda sekama betanan nika terbuat dari emas. Beda betanan swarga nika terbuat dari perak. Kita tergantung amal kau sampai panjenengan. Mun amal kau sampai panjenengan banyak sae, maka compok kau sampai panjenengan pakai beda swarga nika dari betanan dari emas. Betanan dari emas. Juga kerikil nika botol-botol nika dari mutiara, yakut, seneka. Terus apa namanya? Debu nika, pasir nika dari zafaron, wano, om. Ben boleh neng swarga nika sobung songai. Ben boleh neng swarga nika bener songai apa? Neng swarga nika sobung aben, Pak. Sobung aben, sobung malam. Ada malam, ada aben. Tapi padang. Cahayanya nika terang, selamanya terang. Jadi mon orang ahli swarga nika terooneng setiare aben apa malam. Maka orang kadito cukup muka selambu baru oneng. Oh, ternyata malam. Terooneng siang atau bano muka boleh. Oh, ternyata siang. Seneka. Jadi orang swarga nika oneng sila bektona masuk sholat nika kelaban tahlil. Mula baca tahlil la ilaha illallah bajana sholat. Baca takbir bajana sholat. Orang swarga nika mon tero oneng dina Jumat baru setiap dina Jumat bajana ziarah, bajana mangkian deka Allah. Nah, mon hari Jumat bisa ziarah deka Allah, bisa pangki sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang swarga nika oneng jelas sebulan nika iki kadito kelaban oleh hadiah, oleh pepareng. Iki kadito para malaikat apareng deka orang-orang ahli swarga nika setiap bulan. Jadi yang swarga nika masyaallah lah sae nang swarga nika. Matur mugi ahli swarga. Amin Allahumma amin. Cerita akhir pada nasitung hadis beda orang kadito termasuk ahli swarga ki. Nang swarga nika orang nika ada orang tua nang swarga nika, Pak. Ada anak-anak muda. Jadi orang saya mati tua umur 40 tahun mati, umur 20 tahun mati. Nika aku bila swarga nika umur 30 kabeh, sehat kabeh. Tepak waktu wata. Jadi orang ahli swarga nika parengen kekuatan 100 orang laki. Jadi bener swarga nika orang nika hujan, Pak. Sedang daerah swarga nyaman, hanya kekuatan orang 100 orang laki. Ngenom, ajima ada orang bini nika kuat hanya kekuatan orang 100. Orang laki 100. Syahwat lagi raja. Masya Allah saya matur masuk surga ya. Amin Allahumma amin. Jadi yang swarga nika sobung kakus sobung orang nika makel ngakan terus ngenom terus nika tak kepadengan punten. Jadi Nabi hajat ka saya mari deer lebet anu nika lebet pelo nika. Lebet pelo agili lebet pelo nika. Jadi nang swarga nika sobung kotoran. Jadi nang swarga nika orang bine nika mare ejima pas Praben boleh, Pak. Praben boleh. Nah, terus coba lagi nang ahli surga nika aku mon kalau sampai sing ngerangkol dekat bidadari kesa nika tak pernah bosen nika.
panjenengan mengeluk bidadari tak bosan, bidadari dijuken tak bosan. Seneka. Makanya ayo kalau panjenengan pesemangat ibadah kang kuwi meraih supaya jaga panjenengan garito oleh rahmat Allah supaya jaga panjenengan bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantra masuk surga kene kapan? Kudu banyak ngelakuin ibadah supaya kalau sampai jenengan kadito oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada buaki neng dalam surga kadito banyak kamar-kamar seneka, banyak kamar-kamar seneka. Dan kamar-kamar mereka terbuat daripada mutiara. Jadi padang seneka. Jadi orang sebadan yang kamar kanto, misalnya sampean masuk surga kanto, situngnya kanto, mereka sebadan yang luar mereka bisa ngetengalen dalam surga saya pergi kanto. Sendiri kanto juga mereka padang tembus pandang. Tapi emang tepat ngelakuin jima kita engal, jadi padang indah. Nah, mereka penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Saya tak pernah panjenengan nengalen badan dunia, beda lagu-lagu saya nyaman. Saya tak pernah kedingagi badan dunia. Kadang-kadang itu rogi, mana pikir sampai jenengan mulai parengen tiket iman Islam mereka pas kau sampai tak masuk dekat surga mereka rogi. Makanya ayo banyak istighfar, minta sepora dekat Allah. Cek masa kalau sampai mereka tandi dosa, kalau sampai mereka banyak dosa. Makanya banyak istighfar, minta sepora dekat Allah, pesemangat ibadah, pesemangat ngaji, pesemangat hadir haul maulid manakib. Neka saya nyebab pagi kalau sampai dengan pagi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean banyak pasar, tapi aja sampai neng kata ada buaki kena umpama kula kajian Nabi sholat cuman fardu saos, pasar cuman fardu saos masuk surga. Mungkin bisa, tapi sampai tak apa-apa nggak, tapi sampai ngeremi lagi. Oh, tak perlu sholat fardu sunat lah, tak perlu pasal sunat aja. Mau sampai ngeremi lagi tak oleh, mau sampai lakar tak kuat pasal sunat, lakar tak kuat ngelakuin sholat sunat tak apa-apa. Tapi mohon panjenengan bisa ngelakuin sunatan mereka, maka lebih sempurna kalau sampai panjenengan lebih soki ku aku derajat badan yang ngersana Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Qurtubi kata ada bu sapana orang saya taat dekat Allah wa khalafa hawahu menentang dekat nafsona, maka orang itu pasti bakal masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau sampai jenengan noroten nafsu, karena mohon sampai kalau sampai jenengan noroten nafsu, maka tempat kalau sampai jenengan itu badan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kula yang ada punya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi orang secilaka, orang secilaka itu orang selalu noroten dekat nafsu. Nek orang cilaka, mau cilaka masuk neraka. Orang secilaka itu orang selalu noroten dekat nafsu. Nafsu terus napa maksiat itu roten, nafsu terus ngenom khamr itu roten, nafsu terus azina itu roten, nafsu seneng dak binana orang itu roten, nafsu terus tak nyapa orang itu roten. Neka orang secilaka, orang yang bakal masuk neraka nggak neka. Maka jangan sampai noroten nafsu. Maka moga kau sepanjang teti orang sebajre, orang sebajre ni kaca penjabun Habib Salim Syekh Abu Bakar bin Salim wasa'id man khalafa nafsahu wa hawa. Orang sebajre orang yang selalu menentang dekat nafsu. Mau nafsu ngajak dekat kejubat onjek, onjek tak noroten kok. Engkau kudu melakukan kebagusan. Nafsu ngajak tanya pada tretan, nafsu ngajak tanya pada tetangga, tak nurutin dia.
engko mau noroten dia dadi orang saya cilaka. Engko toro dadi orang saya bejre tak noroten. Neka. Man khalafa nafsahu neka orang saya bejre. Terus warahila anil kauni ila rabbih, ben melangkah menjauh daripada dunia, tak noroten nafsu, tak noroten belis, tak noroten setan, pun ngadep dekat pangeran, ibadah dekat pangeran. Wa asbaha wa amsa mutabi'an li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben dalam keberadaan laku sore malam selalu ngelaksanakan napa saya perintah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelaksanakan napa sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Ayo semangat berjamaah, ayo mensolat ngangkui siwak, ayo mensolat ngangkui surban. Nah, ayo semangat cakang ibadah ngaji, entar manakipen, entar hol, dan neka sop aja. Bekto kau sampaikan kadito termasuk bekto sing nguntungake. Bekto sing nguntungake iki kadito napa? Bekto sekama kau sampaikan kadito bisa napa? Melemahkan nunduaki nafsu kau sampaikan kan. Kau sampaikan bisa nunduaki nafsu berarti bekto neka adalah bekto sing nguntungake, sing nyelametake dek kau sampaikan dengan tapi menabi kau sampaikan tak bisa menunduaki nafsu, noroten dekan nafsu. Maka bekto neka adalah bekto saya merobiaki kalau sampai jeneng bekto neka saya nyebabaki kalau sampai jeneng kadito jadi orang saya tak selamat, jadi orang ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka kadito tore ya malaki hadis terima malumakin juga hadis-hadis sebelum sopaja kalau sepajan kadito bisa meraih rahmat Allah, bisa meraih swarga Allah. Sopaja kalau sepajan dengan apolong badan pengasihan kadito terus apolong sampai dekat swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul la ilaha illallah la ilaha illallah.